Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Korsleting listrik lapak dan ruko terbakar. Tiga bulan lebih krisis air bersih, warga baru mendapat bantuan. Pedagang unjuk rasa tolak parkir berbayar. Pencurian motor semakin marak terjadi. Pelaku tidak memilih tempat untuk mengambil sepeda motor yang diincar. Seperti yang terjadi di Puskesmas Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang. 2 pelaku mengambil sepeda motor milik pengunjung yang sedang menjenguk pasien. Berdasarkan rekaman kamera pengawas, 1 orang yang bertugas memantau situasi di atas motor menggunakan jaket ojek daring. Sedangkan 1 pelaku lain masuk ke dalam area parkir dan mengambil motor incaran. Hanya dalam beberapa detik pelaku bisa membongkar lubang kunci dan membawa kabur sepeda motor. Saat kejadian, petugas keamanan yang berjaga sedang berpatroli ke bagian belakang puskesmas. Pencurian baru diketahui setelah korban akan pulang dan kebingungan mencari motor miliknya. Setelah melihat rekaman CCTV, baru diketahui sepeda motor miliknya telah dibawa pencuri. Keluarga pasien datang nengok pasien, kemudian sekitar malam ya, habis maghrib mungkin kejadiannya. Ya, pencurian kendaraan bermotor, kemudian karyawan saya yang piket lapor ke saya, kemudian saya juga langsung lapor ke Polsek kejadiannya, dan dilihat di CCTV memang ada kejadian pencurian. Setelah kejadian, korban langsung melapor ke Polsek Pamarayan dan menyerahkan rekaman CCTV sebagai bukti petunjuk. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Sukma Sadewa, seorang mahasiswa di salah satu kampus swasta di Kota Tangerang ini, ditangkap anggota Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota di rumahnya di Solear, Kabupaten Tangerang. Sukma yang pada bulan Oktober mendatang rencananya akan mengikuti wisuda ini ditangkap setelah melakukan pelecehan seksual terhadap RP, teman kampusnya sendiri. Kejadian bermula saat korban meminta pertolongan untuk dicarikan pekerjaan. Keduanya kemudian bertemu di daerah Pasar Lama Kota Tangerang untuk memberikan dokumen. Pelaku kemudian mengajak korban untuk berlatih tes psikologi di salah satu apartemen yang sudah disewa pelaku. Di tempat inilah pelaku melakukan pelecehan seksual kepada korban. Oleh pelaku, korban kemudian ditinggal di apartemen tersebut dan sempat mendapat pertolongan dari pihak keamanan apartemen. Polisi menangkap pelaku setelah adanya laporan dari keluarga korban. Polisi juga sudah meminta keterangan terhadap sejumlah saksi dan korban. Pelaku meninggalkan korban di lobi. Karena pelaku dalam kondisi trauma, menangis, didatangi oleh security yang ada di apartemen hotel tersebut. Kemudian oleh security menghubungi pihak keluarga, dan kemudian korban dijemput oleh pihak keluarga di apartemen hotel tersebut. Setelah itu diceritakan oleh korban kejadiannya, dan besokannya kemudian korban bersama dengan keluarganya datang ke Polres Metro Tangerang Kota untuk membuat laporan polisi. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 298 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Atas perbuatannya, pelaku juga terancam tidak mengikuti wisuda di kampusnya. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Kisruh pedagang dan pengelola Stadion Maulana Yusuf berujung unjuk rasa pedagang. Mereka menolak parkir khusus yang diduga belum memiliki izin dari Pemkot Serang. Para pedagang kuliner demo di depan pintu masuk stadion. Pedagang meminta petugas untuk membuka palang pintu parkir. Sejak ditetapkan parkir berbayar, omset para pedagang menurun drastis. Parkir khusus berbayar ini telah beroperasi selama 1 bulan lebih, padahal di kawasan stadion terdapat fasilitas umum seperti pemakaman umum, perkantoran, pemukiman, dan sekolah. Karena ini kan izinnya belum jelas. Kita udah baca di berita, izinnya belum jelas. Nah, dari situ kita beraksi. Kenapa belum jelas?
sudah diberlakukan tarif gitu loh. Tapi Kang, nanti kalau perizinan ini udah lengkap dan jelas, ini kalau diberlakukan sepakat nggak? Ya tadi itu saya bilang Pak, kita ini masyarakat lemah Pak. Ya kalau memang sudah diizinkan dengan pemerintah ya kita bisa apa Pak? Ya kita nantinya ya nggak makan udah. Intinya nggak gitu. sepakat ya? Intinya nggak sepakat gitu dengan adanya parkiran di stadion gitu loh Pak. Karena banyak yang mengeluh juga, dan yang dari sini kan ada sekolah, ada yang dari pihak kantor juga, dari KONI, ada yang dari pedagang gitu kan. Pemakaman umum ya? Ada yang pemakaman umum kan gitu. Ini fasilitas umum, kenapa jadi kayak begini gitu. Namun menurut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengatakan izin parkir di Stadion Maulana Yusuf tersebut belum ada. Kami ngecek di sistem OSS akun DPMPTSP ya, itu belum ada. Permohonan izin parkir di stadion ini belum ada. Berarti bisa dibilang parkiran itu ilegal apa gimana? Yang di mana? Yang stadion. Yang di sini kalau misalnya memang si pihak ketiganya belum memiliki izin dan yang bersangkutan sudah menarik tarif ya, itu belum boleh seharusnya. Ilegal. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Serang Syafruddin akan mempertanyakan ke Dispora dan Dishub jika benar parkir khusus berbayar di stadion tidak berizin resmi, maka harus dibongkar. Oh itu nanti ditanya ke dinas terkait, Dispora dan Dishub ya. Tapi kalau nggak berizin harus gimana Pak? Yang nggak berizin mah nggak bisa lah, gimana? Harus dibongkar berarti? Harus dibongkar, kecuali nggak berizin ya. Diketahui pihak swasta bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp352.392.150 per 1 tahun dan uang sewa tersebut dibayarkan ke rekening Disparpora. Ariel Maranus dan Ganis melaporkan dari Kota Serang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.